Dua muatan masing-masing 8 mikrokulom dan 2 mikrokulom terletak pada sumbu X pada jarak 6 meter satu sama lain. Muatan pertama terletak pada pusat koordinat, jadi terletak di X sama dengan 0 ya, X0. Jadi Y-nya 0 juga pusat koordinat ya. Agar sebuah muatan negatif tidak mengalami gaya sedikit pun, maka muatan ini harus diletakkan pada posisi X sama dengan berapa ya. Nah, jadi misalnya begini saya gambarkan. Muatan negatif yang dimaksud saya gambarkan di sebelah kirinya misalnya. Kan kita ditanya posisinya di mana ya. Jadi saya pura-pura nggak tahu dulu nih ceritanya ya. Saya taruh di sebelah kiri sini. Nah, maka muatan negatif itu kan akan ditarik oleh yang positif A itu. Berarti dia akan dapat gaya ke kanan ya. F pada C oleh A. Juga dapat gaya ke kanan oleh yang B. F pada C oleh B. Nah, jadi perhatikan bahwa C itu akan mendapat dua gaya, arahnya sama. Nah, kalau sebuah benda mendapat dua gaya yang arahnya sama, tentu tidak mungkin resultannya sama dengan 0. Kan yang diminta kan tidak mengalami gaya sedikit pun, alias resultan gayanya sama dengan 0 ya. Jadi bukan di sini kan ya. Jadi bukan di sini, sekali lagi bukan di sini. Nah, bukan di sini, lalu di mana? Kita coba misalnya di sebelah sini. Kalau saya coba di sebelah sini, kita akan dapatkan apa? Dia akan ditarik ke arah kiri oleh B, ditarik juga oleh A ke arah kiri. Jadi arahnya sama lagi, jadi bukan di sini juga ya. Nah, jadi ingat-ingat kalau kita punya dua muatan positif dan positif atau negatif dan negatif, maka kalau ditanya tempat atau sebuah tempat yang menghasilkan gaya pada muatan sama dengan 0 ya, nah pasti itu di antara kedua muatan itu. Ingat saya bilang di antara itu beda dengan di tengah-tengah ya. Kalau di tengah-tengah itu harus sama jaraknya ya, simetri. Nah, tapi di antara artinya bisa lebih dekat ke A, bisa lebih dekat ke B dan seterusnya. Nah, rasanya tadi sebelumnya saya sudah membuat kesimpulan ya, bahwa kalau kita mencari titik-titik yang medannya 0 atau mencari titik yang gayanya 0, itu harus dekat ke yang kecil. Ingat ya, harus dekat ke yang kecil. Yang kecil yang mana? Yang ini, yang 2 ya, yang 2 mikrokulom ya, ingat-ingat. Ya, kira-kira C-nya ada di sini ya. Misalnya ini saya gambarkan gaya tarik oleh B, jadi ini F pada C oleh B, kemudian ini ada gaya tarik lagi F pada C oleh A ya. Ini lihat arahnya berlawanan. Nah, kalau arahnya berlawanan memungkinkan resultan gayanya sama dengan 0 ya. Nah, lalu ya, mestinya kalian sudah bisa menghitung dengan cepat ya, karena ini soalnya sudah mudah kan, tadi sudah diajarkan yang mirip dengan ini ya. Ini adalah X sama dengan 0 di sini, kemudian ini X sama dengan 6 ya. Nah, ini ditanya ini X berapa di sini ya, X berapa. Jadi saya bisa tuliskan ini jaraknya ke situ adalah X ya. Jaraknya sama dengan X ya. Nah, berarti ini ke situ jaraknya adalah 6 dikurang dengan X ya. Nah, ngerti ya? Nah, kemudian yang diminta adalah resultan gaya sama dengan 0. Saya tuliskan di sebelah sini, jadi sigma F pada C sama dengan 0. Nah, berarti F pada C oleh A besarnya harus sama dengan F pada C oleh B, gitu ya. Nah, jadi ngerti ya? Oke, masukkan persamaannya, rumusannya ya, gimana? Ya, K Ki C ya, Ki A dibagi dengan jarak C ke A kuadrat. C ke A itu adalah X, jadi ini X kuadrat sama dengan K, kemudian Ki C, kemudian Ki B ya, dibagi dengan jarak C ke B. C ke B itu ini, C ke B itu 6 min X. Jadi 6 dikurang X dikuadratkan ya. Kalau sudah, kita tinggal coret-coret K-nya, kemudian Ki C ya. Lalu masukkan angkanya, di sini ada 8, di sini ada X kuadrat sama dengan 2 dibagi dengan 6 min X dikuadratkan ya. Nah, lalu apa yang harus kalian lakukan lagi? Ya, bagi dengan 2 kita akan dapatkan, saya pindah ke sini, 4 dibagi dengan X kuadrat sama dengan, ya berapa? 1 per 6 min X dikuadratkan. Kemudian diakarkan, kita akan punya 2 dibagi dengan X sama dengan 1 dibagi dengan 6 min X ya. Kali silang dapat ya, nanti X-nya ketemu sama dengan berapa? Ya, 4 meter ya. Bisa semua ya?